Baik, nanti kita sambung lagi tentang kisah Nabi Sulaiman. Masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Insya Allah besok itu kan tanggal 30 Dzulhijjah atau 29 ya. Intinya diperkirakan malam tahun baru Islam itu jatuh pada malam Selasa besok. Ya, malam besok, malam Selasa. Dan tahun Hijriah ini kalau menurut riwayat itu ada setelah di zaman, maksudnya di zaman Sayyidina Umar. Kalau di zaman Nabi kita belum ada orang Islam punya tahun baru Islam. Jadi di zaman Sayyidina Umar, setelah beliau jadi khalifah, beliau bermusyawarah dengan pemuka-pemuka sahabat untuk mempertanyakan dan membahas tentang tahun baru untuk orang Islam. Jadi ibarat kata nih ya, Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, bahasa kitanya nih ya, itu orang-orang non-muslim itu mereka punya tahun sendiri. Orang Nasrani punya tahun namanya Masehi. Masehi itu artinya ya Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Kemudian orang Yahudi punya tahun sendiri. Orang apa lagi ya? Cina kan punya tahun juga tuh, yang Gonpasai itu kan tuh tahun barunya orang Cina. Saya pernah bertanya itu berapa ribu tahun sudah tuh ya tahun baru Cina itu. Imlek apa namanya itu ya, Gonpasai itu. Kata saya, maksudnya apa itu Gonpasai Pak? Tanya sama ini mualaf orang-orang Cina. Katanya kami itu Pak, katanya orang-orang Cina itu sebagai adat saja. Sebagai adat. Jadi itu tidak ada kaitan dengan agama tahun baru Islam itu. Tidak ada kaitan dengan agama dada. Jadi semuanya orang Cina itu kayaknya menghormati tahun itu. Imlek tadi. Ya. Tahun baru Cina. Imlek apa tahun? Enggak tahu itu orang ya. Pokoknya tahun baru Cina itu ada ya, Imlek ya namanya itu. Nah, itu. Jadi saya tanya apakah Bapak juga merayakan? Iya, itu bukan berkaitan dengan agama itu. Kata saya, apa maksudnya yang tanggal sudah berapa ribu tahun itu antara sekarang dengan itu? Siapa maksudnya itu? Jadi katanya dia, wallah alam ya, saya nggak paham juga. Katanya dia ada semacam dewa lah bahasa kitanya. Nah lahirnya itu tahun itu. Nggak tahu Gopana apa namanya itu ya. Itu tahun itu lahirnya katanya. Cuman menurut pendapat mereka ini, kami memperkirakan tahun itu sebenarnya itu adalah Nabi Daud. Jadi mereka itu mengatakan apa ya? Siapa namanya itu? Ada gogonya itu, nah mungkin yang mungkin pahamnya. Mereka itu memahami itu kelahiran dewa atau apa, anda paham juga itu. Itu katanya kalau menurut kami ini ya, versi kami itu perkiraan itu sebenarnya Nabi Daud itu. Bapaknya Nabi Sulaiman. Kelahiran Nabi Daud. Kelahiran Nabi Daud. Nah, jadi orang Cina juga punya tahun itu. Ya. Jadi intinya semua agama punya tahun. Lalu Sayyidina Umar berkata, gimana kita ini orang Islam gak punya tahun? Masa kita kaitkan kejadian kita ini dengan agama tahun orang lain? Kita harus punya tahun sendiri. Gimana? Setuju? Kita orang Islam punya tahun. Lalu kapan kita memulainya tahun itu? Ada para sahabat mengatakan, gimana kita mulai tahun baru Islam itu dari kelahiran Nabi. Dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, nanti kalau kelahiran Nabi Muhammad, nanti seakan-akan kita memutuskan kelahiran Nabi, dan nanti juga sama dengan agama lain, ikut-ikutan. Karena kan agama lain tuh tahun baru mereka itu berkaitan dengan lahirnya Tuhan mereka. Tuhan dilahirkan ya. Dengan kelahiran Tuhannya. Jadi nggak usah. Nggak disetujuin. Ada yang mengatakan gimana dengan waktu Nabi meninggal dunia?
Kita bikin di situ, jangan nanti ikut-ikutan dengan agama lain. Kan ada juga hari wafatnya kan ya. Kita nggak usah pakai itu. Ada yang mengatakan bagaimana waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ada juga mengatakan jangan. Ada juga yang berpendapat bagaimana kalau seandainya kita mulai tahun baru Islam itu dari saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menjadi Nabi dan Rasul. Kita mulai di situ. Enggak. Pokoknya pro kontra lah. Pro kontra. Tapi ada yang berpendapat waktu itu bagaimana tahun baru Islam itu kita mulai dari hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena setelah Nabi berhijrah dan sahabat juga berhijrah ke kota Madinah, disitulah kita orang-orang Islam bersama Nabi Muhammad sudah mulai disegani. Kita sudah punya taji, kita sudah punya taring. Artinya ini sebagai kekuatan. Kita tidak bisa lagi dianggap remeh. Kalau ada peperangan, kita siap bertempur dan kita menang. Di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di situ membangun kekuatan setelah Nabi berhijrah. Oleh karena itu inilah yang disepakati. Oh iya, kalau ada yang mengatakan lahirnya Nabi, ada yang mengatakan wafatnya Nabi, pas kita hijrahnya Nabi saja. Kenapa? Karena lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi serta hijrahnya Nabi ketika beliau sampai di kota Madinah itu bertepatan semuanya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir Senin 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal Senin 12 Rabiul Awal. Nabi wafat juga begitu juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Tahunnya aja beda. Nah, oleh karena itu itulah yang disepakati tahun baru Hijriah. Walaupun disebutkan di dalam riwayat Nabi itu hijrahnya sampai di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Tapi semangat hijrah itu Nabi sudah menyuruh sahabatnya berdahulu berhijrah itu sudah ada dimulai bulan Muharram, bahkan sebelumnya. Cuman besar-besaran itu yang di bulan Muharram itu. Berangsur-angsur sampai Nabi diperintahkan di malam Jumat di waktu itu dan akhirnya Nabi sampai di kota Madinah 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Nah, itulah asal muasal kenapa kita di tahun baru Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi. Karena disitulah orang Islam sudah mulai punya kekuatan, punya wibawa, disegani oleh musuh dan lawan, dan disayangi oleh teman dan kawan. Nah, oleh karena itu besok kayaknya akhir tahun Hijriah, yang kepingin puasa akhir tahun, monggo, Masya Allah, sangat baik. Dan siapa yang berpuasa nanti hari Selasa, kalau ditetapkan memang hari Selasa itu awal tahun Hijriah, kalau menurut kalender kan hari Selasa libur. Nah, jadi boleh puasa besok akhir tahun dan hari Selasa awal tahun. Dan boleh menggabungkan dengan puasa hari Senin. Karena besok Senin, ya sudah. Aku niat puasa hari Senin dan puasa akhir tahun. Kalau ingin digabungkan dengan puasa qadha Ramadan juga boleh. Tapi niat qadha lebih dahulu. Jadi niatnya begini ya. Aku niat mengqadha puasa Ramadan, besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Dan menggabungkan puasa Senin besok hari sunnah karena Allah Ta'ala, dan menggabungkan puasa akhir tahun sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Baik, inilah yang kami bisa sampaikan. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.